Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis Abi Dzar, Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya. Ada kitabnya. Yang lain mana? Ada semuanya. Oke. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar, Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'i, dan ikutilah, as-sayyi'ata, keburukanmu, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menghapuskan keburukan, wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah hadis yang penting kita bahas, ikhwan, karena hadis ini bicara tentang sebuah keutamaan. Pertama, bicara tentang takwa. Yang kedua, bicara tentang taubat. Dan yang ketiga, bicara soal akhlak. Jadi ada 3 poin di sini. Apa itu takwa, dan apa itu taubat, dan apa itu akhlak. Ali radhiyallahu an pernah ditanya apa itu takwa. Kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu terdiri daripada 4 kata-kata Ali. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, tertanam perasaan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, berusaha untuk mengamalkan apapun yang diturunkan dari langit, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, redha dengan pemberian Allah sekalipun tidak banyak. Dan yang terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah.
manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua sama. Saya, antum atau siapapun di dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Baik yang kaya ataupun yang miskin, baik pejabat ataupun rakyat, baik yang berkulit hitam atau berkulit putih, baik laki-laki atau perempuan, itu semua sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar. Tidak ada keutamaan di antara kalian, apakah kalian orang Arab ataukah bukan Arab, apakah kalian berkulit hitam ataupun merah, semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa. Jangankan kita manusia, binatang. Satu binatang dengan binatang yang lainnya itu memiliki keunggulan masing-masing. Sapi, tidak semua sapi sama. Tentu ada yang mahal harganya karena boleh jadi mungkin besar dagingnya. Tetapi sapi yang besar dagingnya itu, yang mahal harganya, terkadang terkalahkan mahal harganya dengan burung yang kecil atau kucing yang kecil yang mungkin ras kucing tertentu itu harganya terkadang di atas sapi. Jadi masing-masing binatang itu ada keunggulan satu dengan yang lainnya. Yang satu karena berat badannya, yang satu karena warnanya, yang satu karena suaranya, yang satu karena bentuknya. Binatang saja satu dengan yang lain ada keistimewaan. Lah kalau binatang memiliki keistimewaan, maka mimbabil aula tentu manusia juga punya keistimewaan. Tapi keistimewaan manusia tidak seperti binatang. Umpamanya ada manusia gemuk, karena berat badannya dia lebih utama dibandingkan yang kurus, yang krempeng. Tidak, karena itu bukan cirinya. Atau mungkin ada manusia yang suaranya lembut, indah, bagus. Yang bagus suaranya lebih utama dibandingkan yang jelek suaranya. Bukan itu keutamaan manusia. Atau mungkin dari segi rupanya, dari segi bentuknya, ada yang ganteng, yang cantik, yang elok, itu lebih utama dibandingkan yang buruk rupa, yang jelek bentuk. Tidak, bukan itu masalahnya. Tapi keutamaan pada manusia itu bukan di bentuk, bukan di warna, bukan di suara, tetapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya, bahkan yang membedakan kita dengan binatang sekalipun. Jadi takwa ini penting, karena kita akan menjadi mulia karenanya. La Ali radhiyallahu an menjelaskan takwa itu al-khaufu minal jalil. Tertanam perasaan takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah. Orang mau berjudi tak jadi judi karena takut. Orang mau berzinah tak jadi berzinah karena takut. Orang yang mau mencuri tidak jadi mencuri karena takut. Dan begitu seterusnya. Jadi takwa itu artinya menjauh daripada larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahkan takut itu bukan hanya sekedar maksiat saja. Orang yang berzinah dia takut, orang yang minum khamar dia takut, orang yang berjudi dia takut. Tapi rasa takut kepada Allah itu bukan sekedar itu persoalannya. Artinya bukan sekedar maksiat saja, sampai harus ditanamkan kepada perkara ibadah. Takut kalau solat kita tidak diterima, takut kalau sedekah kita ditolak, takut kalau puasa kita
tidak berpahala, takut kalau haji kita hanya lelah saja, dan begitu seterusnya. Jadi takut itu universal sifatnya, mencakup segalanya. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, beramal dengan isi Al-Quran. Para ulama mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan dalam Al-Quran, ini perintah, ini larangan, ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar memahami bagaimana cara bacaan Quran, bagaimana cara tajwid Quran, bagaimana cara tahsin Quran, bagaimana cara mengucapkan makharijul huruf Quran. Kita katakan penting mempelajari tahsin itu, tetapi lebih penting lagi adalah mempelajari isi kandungan daripada Quran, karena itu tujuan Quran diturunkan. Kemudian juga ada yang kedua selain Quran, hadis Nabi SAW itu juga datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi Nabi mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Rasul, inni utitul kitab wa mislahu ma'ah, aku diberikan Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Maka ciri orang yang bertakwa adalah yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dari Quran ataupun dari sunnah Nabi. Kemudian juga yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wal qanaa'atu bil qalil. Ciri orang yang bertakwa adalah qanaa'ah. Qanaa'ah itu artinya redha, rela, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara manusia, kalau diberikan melimpah ruah dari kekayaan, dia sangat bersyukur. Tapi kalau seandainya kekayaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dia, tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya tidak kaya, kenapa si fulan kaya? Kenapa saya sakit terus, kenapa si fulan sehat? Kenapa anak saya nakal, kenapa anak si fulan bagus? Dan begitu seterusnya. Tidak menerima dengan takdir artinya tidak qanaah. Qanaah itu harus rela dengan yang sedikit. Karena yang sedikit ini kalau berkah itu menjadi banyak, tapi yang banyak kalau tidak berkah menjadi sedikit. Kemudian yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa ini adalah persiapan. Untuk apa? Untuk hari setelah kematian. Makanya tidak ada bekal terbaik melebihi takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena tidak ada bekal yang paling baik melebihi takwa. Ayat ini bicara tentang ahlu Yaman. Jadi penduduk Yaman ini, mereka mau haji tapi nekat. Jadi haji nekat judulnya, karena berpikir bahwa haji ini ibadah yang mulia. Pasti dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Pasti Allah akan menjaganya. Jadi berangkatlah penduduk Yaman haji ke Mekah tanpa bekal. Kemudian di tengah jalan kelaparan mereka, kehausan mereka, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Kemudian turun ayat, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekal kalian. Mau safar, bekali. Jangan safar tak bawa bekal. Karena bagaimanapun tawakal saja tidak cukup, harus ada sebab. Karena orang yang dikatakan tawakal itu kalau mengambil sebab. Berbekal kalian kalau mau safar, walaupun sebaik-baik bekal itu takwa, kata Allah. Dari sini kita tahu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Makanya ciri orang yang bertakwa di awal-awal surah Al-Baqarah itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang abstrak, yang tidak terlihat, yang gaib. Ketika seseorang itu beriman dengan perkara yang gaib, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Seperti beriman adanya malaikat, kita katakan malaikat itu ada walaupun tidak terlihat. Beriman kepada jin, maka kita katakan jin itu ada walaupun tidak terlihat. Beriman kepada iblis dan setan, kita katakan iblis dan setan itu ada walaupun tidak terlihat. Bukan percaya kepada jin dan setan, maksudnya percaya bahwa mereka ada walaupun tidak tampak. Beriman tentang adanya azab kubur, beriman tentang adanya nikmat kubur, beriman tentang adanya kebangkitan pada hari kiamat dengan berbagai macam hisab, timbangan dan suhufnya, beriman dengan adanya surga dan neraka, kenikmatan dan azabnya. Itu semua mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah beriman ada kehidupan setelah kematian, pasti di dunia kita persiapan. Tidak mungkin tidak akan persiapan. Dan persiapan yang sesungguhnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dad li yaumir rahil. Inilah takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang memaknai takwa itu menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan surah Al-Imran ayat 103, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa itu takwa? Beliau mengatakan, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yughfar. Takwa itu agar Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Takwa itu agar Allah diingat dan tidak dilupakan. Takwa itu agar Allah disyukuri akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak dikufuri. Inilah takwa menurut Abdullah ibn Mas'ud. Kita bertakwa kepada Allah artinya kita mentaati perintah dan menjauhi maksiat. Kita takwa artinya kita senantiasa berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Kita takwa artinya kita bersyukur akan nikmat Allah dan tidak kufur akan nikmatnya. Lain perkataan Ibnu Mas'ud, lain pula perkataan Talaq ibn Habib. Beliau ketika memaknai takwa, kata Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu ikaballahi. Kata Talaq bin Habib, takwa adalah engkau mengamalkan dengan ketaatan kepada Allah karena dasar bimbingan dari Allah, kemudian mengharap pahala dari Allah. Jadi engkau mengamalkan ketaatan, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, sebutkan ibadahnya yang merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Tetapi ketaatan-ketaatan tadi tidak bisa diamalkan begitu saja kalau tanpa ada bimbingan dari Allah. Harus ada bimbingan dari Allah. Salat tidak boleh dikerjakan kecuali ada bimbingan dari Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW. Sebab kalau ibadah tanpa bimbingan bisa sesat. Kemudian setelah mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, baru kita mengharap adanya pahala. Ataupun sebaliknya, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena bimbingan dari Allah. Itu semua dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Takwa itu berkisar antara raja dan khauf, harapan mendapatkan pahala dan takut mendapatkan siksa. Ketika kita berharap dapat pahala, maka kita rajin beramal saleh.
berusaha untuk mencari bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita takut dari dosa, kita meninggalkan maksiat kepada Allah, pun mencari bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Itulah ketakwaan menurut Talaq Ibn Habib rahimahullah ta'ala. Abu Darda rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu juga mengatakan, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yatayaqqanahu min mithqali dzarratin wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman yakunu hijaban bainahu wa bainal haram fa inna Allaha qad bayyana lil ibadi alladhi yasiruhum ilaihi. فقال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن يتقيه. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu ketika bicara soal takwa? Dia mengatakan, tamamut taqwa, kesempurnaan takwa itu, an yattaqiyallah al-'abdu, seorang hamba takut kepada Allah, hatta yatayaqqanahu min mithqali dzarratin, sampai dia yakin sekecil apapun dari amal saleh pasti akan dilihat Allah. Wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal, ataupun dia meninggalkan sebagian yang dilihat itu perkara halal, takut kalau seandainya jatuh kepada yang haram. Ya, sebagai bentuk hijab, kata beliau, antara dia dan yang haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang beramal walaupun sebiji dzarah sebuah kebaikan pasti dilihat Allah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji dzarah dari keburukan pasti dilihat Allah. Maka jangan remehkan sesuatu yang baik untuk dikerjakan, jangan pula meremehkan sesuatu yang buruk segera tinggalkan. Jadi Abi Darda radhiyallahu anhu ingin menjelaskan kepada kita bahwa takwa itu jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun atau keburukan sekecil apapun. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Boleh jadi yang kecil inilah yang membukakan sorga kepada kita. Dahulu ada seorang wanita, istri daripada Harun ar-Rasyid. Jadi salah satu istri Harun ar-Rasyid ini namanya Zubaidah. Zubaidah ini melaksanakan haji bersama suaminya Harun ar-Rasyid dari Basrah menuju Mekah di zaman itu. Mekah tidak seperti zaman sekarang, sulit untuk mencari air dan mendapatkannya, sehingga banyak jemaah haji yang kehausan. Bahkan sebagian mereka mati karena kehausan, karena tidak ada minuman yang diminum. Loh, sekarang sudah melimpah Zam-Zam di mana-mana. Jadi Zubaidah ini akhirnya mengeluh kepada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, aku kasihan dengan jemaah haji itu, mereka mati karena kehausan. Bagaimana kalau uang pribadiku kusumbangkan kepada mereka untuk membuat mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah? Akhirnya suaminya mengizinkannya. Maka kemudian Zubaidah pun mulai menggali mata-mata air dengan biaya yang banyak. Akhirnya keluarlah mata-mata air yang terbentang dari Mina ke Arafah, sehingga jemaah haji tidak ada lagi yang mati kehausan. Mereka bisa minum dengan air-air itu. Makanya sejarah membuktikan kebaikan Zubaidah ini. Sampai hari ini orang-orang Arab menyebutnya Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Sampai hari ini ada itu mata air Zubaidah itu. Jadi sebelum wafatnya Zubaidah ini bermimpi berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanggil. Tiba-tiba setelah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun dengan wajah yang sumringah senyum-senyum. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, ghafarali Rabbi, Rabbku sudah mengampuni dosa-dosaku.
Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, Abi Aidin amiltiha ya Zubaidah, apakah Allah mengampuni karena engkau sudah membuat mata-mata air yang banyak sehingga mampu memberikan minum jemaah haji yang cukup banyak dan mereka diselamatkan dari nyawa-nyawa mereka sehingga tidak kehausan? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal-ain, mata air, apalah artinya mata air, kata dia, bukan itu. Lalu apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosamu? Maka Zubaidah mengatakan, biraqataini fi jawfil laili uhafidu alaihima, yang membuat Allah mengampuni dosa-dosaku adalah karena aku senantiasa menjaga solat 2 rakaat di tengah malam dan aku tidak pernah meninggalkannya, solat tahajud. Kita lihat kisah ini, kita kira bahwa Zubaidah mendapatkan pintu ampunan itu karena sudah menginfakkan uang miliaran kalau hari ini, membangun mata-mata air sehingga memberi minum jemaah haji. Yang dahulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum anjing masuk surga karena keikhlasannya. Ini yang dikasih minum bukan anjing, tapi jemaah haji yang sedang ibadah. Tetapi buktinya bukan itu yang menjadikan Zubaidah diampuni dosanya, tapi amalan yang semua orang bisa melakukannya. Kalau infak triliunan, tidak semua orang bisa melakukannya, hanya orang-orang kaya saja yang bisa melakukannya. Tapi kalau solat 2 rakaat, mau si miskin, mau si kaya, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, dia bisa melakukan solat 2 rakaat. Itu pula amalan yang kecil. Rupanya itu pula Zubaidah diampuni dosa-dosanya. Maka dari sini kata Abu Darda ketika bicara soal takwa, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, laksanakan. Sebagaimana jangan memandang keburukan sekecil apapun, tinggalkan. Itulah hakikat takwa. Lah takwa yang seperti ini, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Maka tanamkan takwa yang seperti ini dimanapun kita berada. Takwa itu bukan hanya atribut, ikhwan, ya. Karena ada orang yang takwa itu memandang hanya sekadar atribut sudah dikatakan takwa. Kalau orang sudah pakai jubah, kalau orang sudah pakai gamis, kepalanya pakai sorban, kemudian juga yang akhwatnya sudah pakai jilbab, sudah pakai niqab, sudah pakai cadar, sudah pakai kaos kaki, dikatakan takwa? Tidak juga. Tengok bulan Ramadan itu, rocker saja pakai jubah kan, artis saja pakai jilbab. Ya mungkin itu sedikit daripada alamat takwa, tapi itu bukan takwa. Takwa itu bukan dari pakaian lahiriah yang kita pakai. Pejabat saja banyak yang disumpah suruh bertakwa kan begitu ketika dilantik, tapi setelah dilantik korupsi pula dia. Jadi takwa itu bukan penampilan, takwa itu letaknya di dada. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa lo di sini, kata Rasul. Takwa itu di hati. Orang kalau sudah masuk ketakwaan dalam hatinya, maka hati ini yang akan menggerakkan seluruh badannya. Ketika Allah perintahkan maka dia laksanakan, ketika Allah larang maka dia tinggalkan, ketika Allah haramkan maka dia tinggalkan, ketika Allah halalkan maka dia nikmati. Itulah takwa. Jadi hati yang mendorong dia. Makanya ketika kita membahas ayat saum, ayat puasa dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian lapar? Bukan. Agar kalian haus? Bukan. Agar kalian merasakan penderitaan orang miskin yang tidak makan, tidak minum? Bukan. Itu bukan hikmah puasa. Tapi Allah tutup dengan kata-katanya, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu persiapan 11 bulan setelahnya, supaya cermin takwanya itu ada dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Maka Rasul mengatakan, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Yang kedua,
Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan ini alamat orang yang bertobat. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti khata'. Khata' ini diambil dari kalimat siyag al-mubalaghah. Khatta'un, kalau antum belajar bahasa Arab ada namanya siyag al-mubalaghah. Artinya khata' dengan khata' itu beda. Kalau khata' tanpa tasdid, kalau khata' itu ada tasdidnya. Kalau khata' saja artinya orang melakukan kesalahan tanpa ada unsur kesengajaan. Itu namanya khata'. Afwan ana khata', afwan ana salah. Ya. Dan dilakukan 1-2 kali saja. Tapi kalau pakai tasdid khata'un, artinya orang yang banyak salahnya, orang yang banyak dosanya dan ada unsur kesengajaannya. Itulah makna khata'. Setiap anak Adam itu khata', pasti banyak melakukan salah dan pasti ketika melakukan kesalahan itu ada unsur kesengajaan. Tetapi kesalahan itu bukan aib bagi kita. Jangan mencela kesalahan orang karena kita juga berbuat salah. Kesalahan itu bukan aib karena semua manusia berbuat salah, bukan hanya kita para nabi aja berbuat salah. Nabi Adam berbuat salah, jangan makan buah, dimakan dia. Nabi Nuh mendoakan kehancuran kaumnya, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Semua manusia tidak terkecuali, mau nabinya mau umatnya melakukan kesalahan. Tapi tentu kesalahan para nabi berbeda dengan kesalahan kita. Tapi intinya semua manusia berbuat salah. Jadi kesalahan itu bukan aib. Yang aib itu kalau kita berbuat salah tidak lekas bertobat. Makanya hadis selanjutnya Rasul mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan dengan sengaja itu tawwabun. Tawwab juga sama siyak mubalaghah, artinya kathrah at-taubah, banyak bertobat. Satu sisi kita banyak salah, sisi lain harus banyak bertobat. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Kita berbuat dosa hari ini, kemudian kita bertobat, Allah ampuni. Besok kita berbuat dosa lagi, kemudian bertobat, Allah ampuni. Besoknya lagi kita berbuat dosa, kemudian bertobat, Allah ampuni. Selama hamba itu mau bertobat, pasti Allah akan ampuni. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau kau datang kepadaku dengan sebumi kesalahan, kau datang meminta maaf, tidak menyekutukan Allah, ku ampuni kesalahan kalian semuanya. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri taubat adalah pertama menyesal. An-nadam. Kalau kita berbuat kesalahan jangan diteruskan, berhenti kemudian menyesal. Dari penyesalan itu berazam untuk tidak melakukan kembali. Dari berazam tidak melakukan kembali, ikutilah perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan dengan kebaikan. Dengan itulah amalan kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dahulu di zaman Nabi ada anak muda. Ingat bahwa dosa di masa itu yang kecil bagi mereka, yang kecil bagi kita itu dianggap besar bagi mereka. Jadi di zaman para sahabat, dosa yang dianggap oleh kita itu kecil, di kalangan para sahabat itu dianggap besar, karena mereka saking takutnya dengan dosa. Kalau kita kan tidak, ini kan dosa kecil saja katanya, belum dosa besar. Kalau zaman dulu yang kita anggap besar itu, yang kita anggap kecil dosa itu dianggap besar oleh mereka. Makanya ada anak muda, dia berkhalwat dengan wanita, kemudian menciumnya, kemudian setelah itu dia menyesal, seolah-olah dia melakukan dosa sebesar-besarnya dosa. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melakukan khalwat dengan perempuan dan saya sampai menciumnya. Apakah saya
bisa bertobat dari dosaku ini wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, hal sallaital asra ma'i jama'atan, apakah engkau tadi solat asar bersamaku berjamaah? Maka anak muda ini mengatakan, ya wahai Rasul, aku solat di belakang. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak, pergilah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sampai ada satu kisah seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku mencintai seorang wanita, kemudian aku melamarnya, ditolaknya lamarunku oleh wanita itu. Datang pula laki-laki lain melamar dia, ternyata diterima. Sakit hati aku, ku bunuh wanita itu. Kemudian kata orang ini, bagaimana caranya aku bertobat dari pembunuhan ini? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Dia mengatakan, ya. Kalau begitu berbuat baiklah kepada orang tuamu. Salah seorang murid Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Abbas, orang ini tanya, dia sudah bunuh orang, ada enggak tobat bagi dia? Kenapa jawabanmu bertanya adakah orang tuamu? Dia jawab ada, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Saya tidak bisa cerna tu antara pertanyaan dan jawaban itu. Pertanyaan kemana, jawaban kemana? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, maksud saya bertanya kepada dia tentang orang tuanya dan suruh berbuat baik, mudah-mudahan pahala berbuat baik dia kepada orang tua bisa menghapuskan dosa pembunuhannya. Karena Allah itu berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan yang terakhir, di sini Nabi SAW mengatakan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ini penting bagi antum sebagai santri, sebagai para talabatul ilmi yang semangat untuk menuntut ilmu. Akhlak dalam kehidupan para penuntut ilmu itu penting. Penting sekali. Yang membedakan para talabatul ilmi, orang-orang yang sudah hijrah, semangat belajar, dengan orang-orang yang ada di luar sana itu ikhwan, itu tercermin dari akhlaknya. Kalau akhlak antum buruk, apa bedanya antum dengan mereka? Berarti ilmu tidak merubah antum. Harusnya para talabatul ilmi harus lebih berakhlak dibandingkan orang-orang awam. Ketika orang-orang awam bicaranya kasar, antum lembut, antum santun, dan tidak terkeluar kecuali kalimat-kalimat thayyibah. Ketika orang-orang sana umpamanya bersikap tidak sopan, maka seorang talabatul ilmi itu harus sopan. Tercermin dari akhlaknya, tercermin dari matanya tidak memandang yang haram, tercermin dari telinganya tidak mendengar yang haram, tercermin dari lisannya tidak mengucapkan yang haram, tercermin dari gerak badan tubuhnya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Para talabatul ilmi harus punya akhlak. Kalau tidak punya akhlak, enggak ada bedanya antum dengan mereka. Kenapa? Karena ilmu itu merubah segalanya. Ilmu itu yang membuat kita takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang yang betul-betul menekuni ilmu agama. Maka seorang talabatul ilmi, seorang yang menempuh pendidikan agama harus menonjol akhlaknya. Dan akhlak itu dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ketika menukilkan perkataan salaf bicara soal akhlak. Hasan al-Basri mengatakan, akhlak adalah al-qaramu wal badhalatu wal ihtimal. Akhlak itu terdiri daripada 3 kata. Al-qaram, qaram itu artinya kedermawanan. Kalau kita punya ilmu, bimbing orang lain. Kalau kita punya harta, bantu orang lain. Kalau kita punya tenaga, tolong orang lain. Minimalnya
Kita mendoakan orang lain ketika kita tidak bisa membantu, minimalnya doalah. Itu namanya karam. Nampak ada saudara kita terjatuh naik motor, segera bangunkan, angkat barangnya, tolong orangnya. Ada mungkin saudara kita mau pinjam barang-barang kita, berikan. Dan begitu seterusnya. Ada saudara kita mungkin ilmunya kurang, ketinggalan pelajaran, tidak paham dalam ilmu tertentu, dan kita tahu, bimbing orang itu. Itulah karam artinya. Kemudian yang kedua, al-badhalah, mencurahkan segala kemampuan, mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan apapun, sekecil apapun lakukan. Atau al-ihtimal, kita harus sabar dari gangguan orang. Kalau kita disakiti, sabar. Kalau kita diganggu, sabar. Kita sabar dari gangguan orang lain, tidak perlu dibalas. Memang membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh. Contoh umpamanya, ada orang menghina kita dengan menyebutkan dasar anjing, maka kita boleh menjawab engkau yang anjing. Hanya sebatas itu. Kita boleh membalas keburukan dengan keburukan. Kalau dia satu kata, kita jawab dengan satu kata. Jangan dia satu kata, kita pula tiga kata. Dia mengatakan kita anjing, kita pula tambah anjing, babi, buaya. Itu tak boleh. Itu sudah melebihi kapasitas, ya. Tetapi sebaik-baiknya kita tidak membalas. Kalaupun harus membalas, balas dengan yang sama. Tapi sebaik-baiknya adalah jangan membalas. Itu namanya ihtimal, sabar dari gangguan. Ini menurut Hasan al-Basri. Lain perkataan Hasan al-Basri, lain pula Abdullah ibn Mubarak. Dia mengatakan bastul wajhi, akhlak itu tercermin dari wajah. Wajahnya tukang senyum, tidak menakuti orang, tidak suka melotot, tidak suka emosi. Karena orang emosi itu kaca pun pecah kalau kita ngaca. Karena wajah kita jadi setan di situ. Makanya yang pertama tercermin dari wajah. Akhlak itu tercermin dari wajah. Kemudian yang kedua, badlul ma'ruf, mengerahkan segala daya dan upaya untuk melakukan kebaikan. Kemudian kaful adha, mencegah keburukan orang lain. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini juga akhlak, kata beliau. Ada juga mengatakan Ishaq ibn Rahawi, seorang ulama Syafi'i, dia menambahkan selain daripada bastul wajhi, akhlak itu tercermin dari wajah. Senyum, mengeluarkan kata-kata santun, tidak melotot, tidak mudah marah, dan begitu seterusnya. Beliau mengatakan Allah taghdab, jangan emosi, kendalikan emosi. Karena mengendalikan emosi itu bagian daripada akhlak. Karena biasanya kalau memperturutkan emosi, hilang akhlak. Karena orang emosi itu biasanya mengeluarkan kata-kata kotor. Mata aja mau keluar orang emosi itu, tangan aja mau nabok, kan gitu. Itu orang emosi, hilang akhlaknya ketika emosi. Itu menurut Ishaq ibn Rahawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan sebagian ahlul ilmi meluaskannya, mengatakan husnul huluk itu kadhmul ghairi, menahan amarah, wa idharut talaqati wal bashasha, tampakkan kelembutan wajahnya, wal afu aniz zalin, maafkan dari yang tergelincir, wa kaful adha an kulli muslim, cegah keburukan dari seorang muslim. Kemudian juga tolonglah orang-orang yang dizalimi. Ini semua adalah bagian daripada akhlak. Intinya bahwa akhlak ini, ikhwatu fiddin, itu derajatnya sangat tinggi. Bahkan ada sorga yang tidak bisa diraih dengan salat malam, tidak bisa diraih dengan puasa sunnah, tidak bisa diraih dengan zikir dan baca Quran. Hanya bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini tinggi sekali. Makanya Rasul mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang sudah diajarkan para nabi sebelumnya, Rasul sempurnakan. Termasuk juga pujian Allah kepada Rasul yang tidak pernah dipuji oleh Allah kepada nabi-nabi yang lainnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul itu menampakkan akhlaknya di hadapan para sahabat.
Tidaklah Rasul diundang oleh siapapun, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang merdeka, baik orang yang budak. Di zaman itu kan ada perbudakan, pasti Rasul akan datang menghormatinya, dan itu akhlak. Dari sini turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang luhur wahai Muhammad. Inilah diantara 3 nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab dari sekian kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, dan dia adalah sebagai penutupnya. Dan kita sangat meyakini bahwa kitab suci yang turun dari langit itu cuma ada 3 yang kita kenal, yang tidak kita kenal banyak. Ada sebuah riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayatnya, mengatakan bahwa kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu jumlahnya 104 kitab. Adapun yang 100 itu disebut suhuf. Yang 50 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Idris Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Idris. Kemudian yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang 10-nya lagi diberikan kepada Nabi Musa selain daripada Taurat. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi di sana ada 4 kitab. Secara umum, pertama suhuf, yang kedua kemudian Taurat, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Qur'anul Karim. Adapun agama-agama di luar daripada yang kita kenal seperti Yahudi, Nasrani, atau agama kita Islam ini, seperti umpamanya Hindu ada kitab namanya Weda, kemudian juga ada Buddha namanya Tripitaka, kemudian juga orang-orang Majusi ada namanya Avesta atau apa namanya kitabnya orang Majusi itu. Kita tidak pernah berbicara soal kitab-kitab itu, karena yang di dalam Al-Qur'anul Karim yang selalu disebut dalam Al-Qur'an itu suhuf, kemudian Taurat, kemudian Injil. Itulah yang kita kenal dengan kitab-kitab langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Al-Quran sendiri adalah kitab yang kita anggap paling suci dari seluruh kitab-kitab yang ada. Tentu ada alasannya. Pertama,
karena keotentikan Al-Quranul Karim sangat terjaga dalam Islam. Artinya keterjagaan Quran itu sangat terjaga dalam Islam. Sejak Al-Quran turun sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada satu huruf pun yang bergeser dari tempatnya. Dan ini selaras dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya, kata Allah. Adapun kitab-kitab selain Taurat, selain Al-Quran seperti Taurat dan Injil, maka kitab-kitab itu sudah menerima intervensi atau investasi atau boleh jadi revisi dari tangan-tangan kotor para penganutnya. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka sudah merubah isi daripada kitab-kitab itu di luar daripada konteks yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran kita anggap paling suci? Karena keotentikan dan keterjagaannya itu murni. Sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Kitab suci itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab suci kemudian menyelisih fitrah manusia, maka itu bukan kitab suci namanya. Karena kitab suci itu diperuntukkan untuk manusia, dan sebelum kitab ini diturunkan, manusia sudah memiliki fitrah yang Allah fitrahkan kepada mereka. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Contoh umpamanya, manusia secara fitrah, laki-laki suka perempuan, itu fitrah. Perempuan suka laki-laki, itu fitrah. Yang tidak fitrah itu laki-laki suka laki-laki, itu bukan fitrah namanya. Atau perempuan suka perempuan. Ketika fitrahnya manusia laki-laki suka perempuan dan perempuan suka laki-laki, turun Al-Quran memerintahkan untuk menikah. Karena menikah itu sesuai dengan fitrah manusia. Atau contoh yang lainnya, secara fitrah itu manusia harus makan. Secara fitrah manusia harus minum. Maka Al-Quranul Karim tidak melarang seseorang makan dan minum, dan tidak mencegah untuk berpuasa terus menerus. Makanya puasa dalam Islam itu cuma setahun sekali saja, bulan Ramadan, tidak tiap hari. Itu pun demi kesehatan manusia itu sendiri. Dan fitrah-fitrah yang lainnya banyak. Intinya bahwa Al-Quran itu sangat relevan dengan fitrah manusia. Makanya layak dikatakan kitab suci. Kemudian yang ketiga, konteks daripada Al-Quran itu sangat relevan untuk setiap zaman dan setiap waktu. Quran itu sejak diturunkan di zaman Rasul sampai hari ini, ajarannya sangat relevan. Tetapi ada orang-orang yang mulai kemudian mempertanyakan soal kesesuaian Al-Quran dengan waktu dan zaman ini, sehingga mereka mengatakan harusnya Al-Quran itu ikut zaman, bukan zaman ikut Quran. Karena kalau seandainya hukum-hukum Al-Quran itu diterapkan di zaman sekarang, ada sebagian hukum-hukum yang kurang relevan. Orang-orang yang seperti ini, ikhwata fiddin, adalah orang-orang yang hendak menghancurkan Islam.
Karena Al-Quran diterapkan di setiap zaman itu sangat cocok. Bagaimana tidak cocok dia sesuai dengan fitrah manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, kesucian Al-Quran ini kita bisa lihat bahwa ketika ada orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan Al-Quran dengan merubah-rubah lafadznya, di barat ada orang-orang yang hendak merubah barat, yang hendak merubah-rubah lafadznya, di timur sudah ketahuan tuh bahwa ini bacanya tidak benar nih, ini ada yang bergeser hurufnya nih. Itulah keajaiban Al-Quranul Karim. Langsung ada yang mengetahui orang-orang yang hendak merusak Al-Quran secara lafaz. Adapun secara tafsir, Al-Quran itu bisa dibawa kemana saja. Tetapi kita sudah punya barometer dalam tafsir. Tidak sembarangan dalam tafsirkan Al-Quran kecuali dikembalikan kepada para ulama salafun salih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi. Dia pernah berkhutbah di hadapan para sahabat atas instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud di sini? Ayyuhan nas, innallaha rabbuna wal qur'ana imamuna wa innal baita qiblatuna wa inna hadza nabiyuna. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat, beliau mengatakan sesungguhnya Allah adalah Rabb kami dan Al-Quran adalah imam kami. Kemudian Baitullah Ka'bah adalah kiblat kami, dan orang ini maksudnya diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Lihat di sini perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika dia menyinggung Al-Quran, dia mengatakan wal Qur'ana imamuna, dan Al-Quran itu adalah imam kami. Dari sini kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan yang kita jalani, maka harusnya Al-Quran itu menjadi imam dan kita menjadi makmum. Apa kewajiban imam, apa kewajiban makmum? Dalam salat, ikhwan, imam itu diikuti oleh makmumnya. Kata Nabi SAW, ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam takbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Imam salam, makmum ikut salam. Itulah kedudukan imam, harus diikuti. Sebagaimana imam dalam salat harus diikuti oleh makmumnya, maka hukum-hukum dalam Al-Quran juga harus diikuti oleh kita sebagai penganutnya. Kata Quran haram, kita katakan haram. Kata Quran sunnah, kita katakan sunnah. Kata Quran wajib, kita katakan wajib. Itu baru kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kata Quran ke barat, kita ikut ke barat. Kata Quran ke timur, kita ikut ke timur. Karena Quran itu sebagai imam kita. Tapi kenyataannya banyak yang kemudian tidak menjadikan Al-Quran itu imam kita. Kata Quran ke barat, kita pula ke timur. Kata Quran haram, kita katakan halal. Kata Quran halal, kita katakan haram. Maka orang yang seperti ini belum menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Padahal Abdullah ibn Mas'ud mengatakan wal Qur'ana imamuna, dan Al-Quran itu imam kita. Lalu bagaimana caranya?
Kita jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Pertama, gemarkan membaca Al-Quran. Gemarkan membaca Al-Quran. Dahulu di zaman salaf, di zaman para sahabat Nabi SAW, kebiasaan Rasul itu kalau malam itu keliling ke ganggang kota Madinah. Dan di ganggang kota Madinah itu terdengar suara hampir dari setiap rumah akan mengeluarkan Al-Quran seperti suara tawon. Saking ramainya orang membaca Quran itu. Hampir dari rumah-rumah para sahabat di zaman itu, mereka mengaji tengah malam. Ya, ada yang membaca Quran, ada yang sholat kemudian dikeraskan. Macam-macam para sahabat ketika mereka membaca Quran itu. Sampai satu malam Nabi SAW tertegun dengan salah satu suara yang keluar dari salah satu rumah dari rumah-rumah Madinah. Karena yang membaca dalam rumah itu memiliki suara lantunan yang sangat merdu sekali. Maka Rasul pun mendengarkan dengan seksama sampai tidak terasa saking khusyuknya mendengarkan bacaan indah dari Quran itu sampai mendekati waktu fajar. Akhirnya Rasul pun bergegas pulang karena dia harus menjadi imam salat subuh. Kemudian keesokan harinya dia pun memanggil pemilik suara itu. Rupanya pemilik suara itu siapa? Dia adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan ma'ruf kabilah Ash'ariyin, kabilahnya Abi Musa al-Ash'ari itu kan berasal dari Yaman. Orang-orang Ash'ari itu mereka terkenal dengan lantunan-lantunan Qur'annya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam peperangan, walaupun di gelap gulita, Rasul tahu di mana letak Ash'ariyin itu, mereka beristirahat. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Ash'ari, walaupun mereka sedang perang istirahat, mereka tidak pernah berhenti untuk melantunkan Quran, dan mereka memiliki langgam yang khusus yang sangat indah. Makanya Rasul mengatakan, inni a'lamu aina maudhi'il Ash'ariyina indal jais, katanya. Aku sangat paham di mana letak orang-orang Ash'ari itu di tengah-tengah pasukan. Makanya salah satunya adalah Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka keesokan harinya memanggil Abi Musa sebagaimana riwayatkan Bukhari Muslim. Maka Nabi memuji Abi Musa al-Ash'ari dan mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Rasul, berbahagialah engkau dianugerahi suara yang indah seperti suara lantunan indahnya Daud. Karena Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya adalah di suara. Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya di suara. Dia kalau sudah taranum dengan zaburnya, maka burung-burung itu sampai khusyuk ikut mendengarkan dan berkicau dengan zabur yang dibaca Daud. Sampai tak jarang ada burung-burung yang jatuh karena lupa makan, saking khusyuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat di zaman salaf, hampir setiap rumah dari rumah-rumah kaum muslim itu keluar suara Quran tuh. Jangankan di zaman salaf, saya masih ingat waktu saya masih kecil-kecil dulu di kampung. Karena di kampung saya dulu belum ya dialiri listrik lah. Ada yang pakai aki gitu ya. Jadi kalau malam itu gelap. Banyak orang-orang yang masih mengaji tuh, ada ibu mengajari anaknya, ya ada yang sedang mengaji gitu. Masihlah dengar suara-suara Quran itu dari rumah-rumah orang-orang kampung itu. Bahkan anak-anak muda yang tidak kawin itu, mereka jarang pulang ke rumah, mereka nginap di musola itu rata-rata. Dan kemana-mana bawa sarung. Itu zaman saya masih kecil.
Tapi setelah kemudian listrik masuk, mulai kemudian ada TV, ada radio, mulai yang keluar dari rumah itu bukan suara ngaji, dangdutan dikeraskan, musik sana musik sini gak karu-karuan. Akhirnya apa? Hilang tuh Quran di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ditambah-tambah sekarang sudah eranya teknologi berkembang, ada HP lagi, handphone, makin rusak lagi. Orang sudah tidak dicintakan lagi dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, gemarkan Al-Quran. Alhamdulillah, antum yang belajar di sini diajarkan Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang gemar membaca Quran, karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah, cari tempat tinggalmu di surga yang tinggi, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, karena akhir tingkatanmu di sorga sebagaimana akhir ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa jumlah tingkatan-tingkatan sorga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quranul Karim. Maka hani'an liqari'il Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, gemarkan membaca Quran. Yang kedua, pelajari Al-Quran. Karena bagaimanapun ada kaidah yang mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran itu, ini larangan, ini perintah, ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, sebenarnya itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar mengenal huruf-huruf dalam Quran saja. Saya tidak katakan belajar tajwid tidak baik, saya tidak katakan belajar tahsin itu kurang mantap. Tetapi sebaiknya selain daripada belajar tajwid, belajar tahsin, makharijul huruf, belajar langgam-langgam Quran, lebih daripada itu pelajari Al-Quran juga isinya, baca tafsir. Tetapi tentunya mempelajari isi Al-Quran itu tidak sembarang, karena mempelajari Quran itu kan elastis ikhwannya. Dia bisa ditarik kemana saja. Namanya elastis itu bisa ditarik kemana saja. Ditarik ke otak ini keluar tafsir ini, ditarik ke otak itu keluar tafsir itu. Seandainya satu ayat saya bagi-bagi ke kepala antum nih, tolong tafsirkan, maka akan beragam tafsir yang keluar dari lisan antum. Karena Quran itu elastis, bisa dibawa kemana saja ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, bisa rusak isi Quran itu. Makanya ini pentingnya mengembalikan pemahaman itu kepada salaful ummah, kepada para ulama salaf, kepada para ulama yang rabbani, supaya tidak serampangan dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena logikanya ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya antum bawa meteran, ini logikanya, kemudian antum mengukur kayu, pertanyaannya, meteran ikut kayu atau kayu ikut meteran? Kayu ikut meteran atau meteran ikut kayu? Kalau meteran ikut kayu, berarti yang dipotong meterannya tuh nggak cocok dengan kayunya, meterannya yang dipotong. Berarti kayu harus meteran, ikut meteran, berarti kayunya yang dipotong. Maksud logika saya ini, kalau seandainya Al-Quran ini ditafsirkan kepada sembarang orang, maka sama dengan meteran ikut kayu tadi, rusaklah meteran itu. Mau beri berapa meteran itu masih dipotong, beli lagi, dipotong, beli lagi, karena ikut kayu dia. Maka kalau Quran itu diserahkan kepada otak-otak manusia, rusak
Quran itu. Makanya kenapa pemahaman salaf ini penting di dalam memahami Quran itu, untuk mengerucutkan pemahaman kepada generasi terbaik umat ini. Bukankah mereka para salaf, terutama para sahabat, mereka yang paling paham dengan Quran ya? Pertama, mereka murid langsung Nabi. Kalau seandainya ada kesalahan, langsung ditegur Nabi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Untuk apa wahyu diturunkan, di mana wahyu diturunkan, kepada siapa wahyu diturunkan. Para sahabat paham, karena memang wahyu itu turun di zaman mereka. Makanya ada kaidah para ulama bahwa laisal khabar kal muayyanah. Jangan samakan orang yang mendapatkan kabar dengan yang melihat langsung. Kita ini mendapatkan kabar, sahabat itu melihat langsung. Yang melihat langsung tentu lebih paham dengan yang dilihatnya dibanding yang mendapatkan kabar setelahnya. Contoh, ada tabrakan di jalan sana. Antum menyaksikan, kemudian diceritakan kepada saya pula diceritakan kepada orang. Bisa saja ketika saya mendapatkan kabar salah tangkap, akhirnya bercerita lain pula. Tapi antum yang menyaksikan di situ, antum bisa menyaksikan dengan pas karena memang saksi yang ada di lapangan. Makanya laisal khabar kal muayyan. Orang yang memberi khabar itu akan berbeda dengan melihat langsung. Sahabat itulah melihat langsung bagaimana wahyu diturunkan. Makanya ketika mereka melakukan azl itu KB di zaman para sahabat, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan karena tidak ingin hamil, maka para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan itu di saat Al-Quran turun. Kalau memang Quran melarangnya, tentu akan turun ayat kepada kami. Artinya kalau ada kesalahan di tengah-tengah para sahabat, pasti ada teguran tuh dalam Quran tuh. Karena memang wahyu masih turun kan. Las ketika wahyu sudah tidak lagi turun, karena Rasul juga sudah meninggal, maka sempurnalah Al-Quranul Karim. Berarti kalau kita ingin selamat di dalam mempelajari tafsir Al-Quran, belajar kepada pakarnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Pada para ulama yang rabbani, yang kembali kepada pemahaman salaful ummah. Ini yang kedua, pelajari Quran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran disyaratkan di dalam surah Fatir bahwa ada di antara manusia itu ketika berhadapan dengan Quran itu menjadi 3 kelompok. Siapa 3 kelompok ini? Perhatikan surah Fatir 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Tapi di antara hamba-hamba pilihan kami ada yang menerima Quran itu faminhum zalimun li nafsi. Mereka zalim kepada dirinya. Maksudnya apa? Orang-orang yang zalim kepada dirinya, lain yang diperintahkan Quran, lain pula yang dilakukan. Quran mengatakan dilarang makan riba, kita pula makan riba. Al-Quran melarang kita untuk tidak boleh memakan harta anak yatim, kita pula memakan harta anak yatim. Al-Quran melarang tidak boleh minum khamar, kita pula malah gemar khamar. Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, kita pula berzina. Itu namanya zalimul li nafsi. Setiap yang dianjurkan Al-Quran dia selisih, setiap yang dilarang Al-Quran dia pula amalkan. Itu namanya zalimun li nafsi.
Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang pertengahan. Pertengahan ini orangnya 50-50 dia. Al-Quran perintahkan, dia kerjakan. Al-Quran larang, dia juga kerjakan. Itu namanya 50-50. Kata Quran solat, solat dia. Kata Quran jangan zina, zina pula dia. Itu namanya 50-50 itu. Satu sisi dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sisi lain dia juga menjalankan perintah setan. Lah itu namanya muqtasid itu. Nah itu masih mendingan daripada yang pertama kan. Tapi ada yang terakhir, wa minkum sabiqum bil khairati biizni. Tapi ada di antara mereka itu yang mengamalkan Al-Quran betul-betul sabiq, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Quran salat, salat. Kata Quran puasa, puasa. Kata Quran zakat, zakat. Kata Quran jangan zina, tidak zina. Jangan riba, tidak riba. Jangan membunuh, tidak membunuh. Betul-betul dia mengamalkan apa kata Quran dan menjauh apa yang dilarang Al-Quran. Itu namanya sabiqum bil khairat. Tetapi di sini ada kata-kata apa? Biiznillah. Semua tergantung izin Allah. Kenapa? Karena Allah itu yuta biizni, dan Allah itu yuqsa biilmi. Itu kaidah. Allah itu ditaati karena izinnya, sebagaimana dimaksiati karena pengetahuannya. Apa maksudnya? Kalau seandainya kita ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan isi Quran, maka selama tidak bisa melaksanakan. Karena semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya izin di sini adalah taufik dari Allah yang menggerakkan kita melaksanakan perintah Quran. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menggerakkan kita menjauh dari larangan Allah itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita amalkan, yang keempat, mendakwahkan Al-Quran. Dakwahkan Al-Quran. Dengan cara apa? Ajarkan Al-Quran kepada orang lain, baik bacaan-bacaannya ataupun hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran lewat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, maka Mekah menjadi tempat terbaik satu dunia. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan dalam 12 bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dalam setiap tahunnya. Bayangkan, kalau Quran mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat Mekah, mengangkat bulan Ramadan, mengangkat Lailatul Qadar, bagaimana kalau Quran itu tertanam di dada-dada kita, ikhwan? Maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena Quran itu mengangkat pelakunya, ikhwan. Di zaman Umar, ada gubernur Mekah ini berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ketika Umar melihat gubernur Mekah kok meninggalkan kota Mekah. Jadi Umar mengatakan, siapa wakilmu di Mekah? Berani-beraninya kau meninggalkan Mekah. Maka gubernur Mekah ini mengatakan, wakilku adalah Abdurrahman ibnu Abzah. Umar heran karena dia tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abzah itu. Kata Umar, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Saya baru kenal sekarang, baru dengar namanya. Maka sang gubernur mengatakan, dulu dia mantan budakku, kemudian ku merdekakan. Sekarang dia wakilku di sana. Kata Umar, apa tidak ada orang merdeka yang kau jadikan wakil di sana? Kata gubernur ini, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna Abdurrahman ibn Abzah alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abzah walaupun mantan budak yang kemerdekakan, tapi dia paling alim soal Quran dan paling alim soal ilmu faraid, ilmu waris. Ingat, orang yang menguasai Quran, kalau dia menjadi pemimpin pasti akan menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dia pasti akan menerapkan hukum-hukum Quran. Dari situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada sang gubernur Mekah ini, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'al akharin. Sungguh benar ucapan Nabi bahwa terkadang Allah itu akan mengangkat sebagian kaum dengan Quran, atau boleh jadi merendahkan sebagian kaum dengan Quran. Abdurrahman ibn Abzah diangkat oleh apa? Oleh Quran. Mantan budak, tidak punya nasab, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tapi ilmunya menjadikan dia wakil gubernur di zaman itu, ikhwan. Di zaman keemasan, di mana banyak para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, dakwahkan Quran. Kemudian yang kelima, jadikan Quran itu obat untuk kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa, dan kami turunkan Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, baik obat rohani atau obat jasmani. Jadikan obat. Dan jadikan Quran itu sebagai zikir supaya punya ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dan tidak ada seafdal-afdal zikir melebihi membaca Quran. Makanya kita lihat bahwa ketika ada orang-orang yang meruqyah, apa yang dibaca? Quran. Dan kita harus yakin bahwa Quran itu bisa mengobati penyakit apapun, dan harus ada keyakinan, bukan tajribah, ikhwan. Kalau kita mengobati dengan Quran itu tidak boleh coba-coba, harus ada keyakinan memang Quran itu obat. Kalau coba-coba saja nggak ada pengaruh Quran itu, dan diniatkan untuk perobatan. Karena dahulu ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, dia pulang safar dengan para sahabat yang lainnya, rupanya di tengah jalan kehabisan bekal. Ketika kehabisan bekal, dia pun akhirnya meminta kepada salah satu kampung di perjalanan. Rupanya satu kampung itu bakhil bin pelit bin medit, pokoknya tidak mau ngasih apa-apa. Mungkin namanya kampung bakhil, tidak mau ngasih makan. Akhirnya kecewalah para sahabat, kemudian keluar dari kampung itu, ingin mencari kampung yang lainnya. Mudah-mudahan ada kampung yang lain yang baik yang mau ngasih bekal perjalanan. Qadarullah, pemimpin kampung yang bakhil itu tersengat kalajengking, menjerit-jerit kesakitan. Maka orang kampung itu bingung bagaimana cara mengobatinya. Lah karena para sahabat ini dilihatnya, oh jangan-jangan di antara mereka ada tabib. Disusulah oleh orang kampung ini dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mengobati ketua kami? Dia tersengat kalajengking. Ya, para sahabat pun mikir-mikirlah, coba tadi datang dikasih makan, dikasih minum, mungkin senang saja bantu kan.
Akhirnya sahabat ini karena sudah ditolak, dia mengatakan, baik, saya akan mengobati ketua kalian, syaratnya berikan 25 ekor kambing. Sekarang minta 25 ekor kambing. Deal or no deal? Deal, katanya. Alhamdulillah. Akhirnya datanglah salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah. Membacakan surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu diusap bekas gigitan kalajengking, maka disebutkan dalam hadis ka'allam yakun, seolah-olah tidak pernah disengat, langsung sembuh. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, bahkan minta bagian kambingnya pula. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa jadi obat. Dan ini sebagai alternatif orang-orang yang terkena sihir, yang tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Sebagian masyarakat datang pula ke dukun. Kalau dukunnya sakti, diagung-agungkan, itu dukun luar biasa. Tapi kalau dukunnya tidak sakti, langsung dicaci makinya, dasar dukun kampret, katanya. Ini enggak benar nih. Tapi Islam itu memberikan solusi, tidak perlu datang ke dukun, cukup diruqyah saja. Biiznillah, dengan izin Allah, Al-Quran itu akan menjadi obat bagi setiap penyakit, termasuk juga kesurupan dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan terakhir, saya ingin menjelaskan tentang beberapa keutamaan membaca Quran. Secara umum saya yakin mungkin sebagian kita sudah tahulah keutamaan Al-Quran secara umum. Saya tidak akan jelaskan karena waktu juga. Tapi yang jelas bahwa satu huruf yang kita baca, 10 kebaikan yang kita akan dapat. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah keutamaan secara khusus. Apabila kita membaca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Tapi masalahnya banyak juga kemudian hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bisa dipakai, bahkan sampai tingkat maudhu, palsu, itu juga tersebar. Makanya saya akan ambil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif. Beliau mengatakan, alladhi sahha fi ahadisi suwari, yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang bicara tentang surat-surat dalam Quran itu. Apa saja? Pertama, keutamaan membaca Fatihatul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Itu sudah jelas, karena surat ini adalah satu-satunya surat yang tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Injil, tidak terdapat dalam Zabur, dan hanya ada dalam Quran. Dan dia sebagai ummul kitab, induk daripada seluruh kitab langit. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadithul Baqarati wa Al-Imran annahuma zahrawani. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi wa qara'uz zahrawaini al-baqarata was surat al-imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayri sawab tuhajani an ashabihima iqra'u surat al-baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batala. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dari sini kita tahu bahwa Quran itu akan jadi syafaat bagi kita. Kemudian kata Rasul, bacalah 2 bunga. Maksudnya 2 bunga, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran.
pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan, atau seperti dua bayang-bayang, atau seperti dua gerombolan burung-burung yang berbaris yang akan membela para pembacanya. Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang menghadap Allah untuk membela para pembaca dua surat ini sebagai syafaat. Kemudian kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah, karena jika kita mengambilnya maka itu sebuah keberkahan, kalau kita meninggalkannya maka itu sebuah kerugian, dan tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menerpanya. Sebagian syurah hadis maksudnya al-batalah di sini tidak ada setan ataupun tukang sihir yang sanggup mengganggunya orang yang membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa haditsu ayati kursi wa annaha sayyidu ayil Quran. Dan hadis tentang keutamaan ayat kursi yang merupakan pemimpin seluruh ayat dalam Quran. Dan itu berdasarkan hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Ubay ibn Ka'ab ini berada dalam masjid. Kemudian Rasul menepuk bahu Ubay ibn Ka'ab dan mengatakan, "Ya Ubay, atadri ayya ayati min kitabillah?" Tahu enggak ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Maka Ubay sebagai adab di hadapan Rasul dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasul tetap mendesak, tahukah engkau wahai Ubay, ayya ayati min kitabillah a'zam, ayat yang mana yang paling agung dalam Quran itu? Maka karena Rasul terus mendesak, akhirnya Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm ila akhiril ayah. Dibacanya ayat kursi sampai akhir. Kemudian Rasul mengatakan, liyahnikal ilma ya Abal Mundhir, semoga Allah berikan kesemangatan pengetahuanmu wahai Abal Mundhir. Maksudnya Ubay bin Ka'ab. Dari sini kita tahu bahwa ayat kursi itu seagung-agungnya ayat dalam Quran. Makanya ayat yang paling ditakuti oleh para dukun dan para tukang santet. Saya pernah melihat di YouTube dukun paling sakti di Hadraul Maut, tobat. Kemudian digali itu tempat buhulnya, ya, rupanya diletakkan di kuburan. Setelah digali, kemudian rupanya ada kain sepanjang mungkin 5 atau 10 meter. Isinya jarum entah berapa ribu, jarum pentul entah berapa ribu, peniti entah berapa ribu, silat macam-macam di situ. Karena dia mengaku akan menyihir seorang ulama. Jadi bukulnya itu penuh dengan silet, paku, beling, macam-macam di kuburan. Dan di situ ada ayat kursi yang ditulis dengan darah haid. Naudzubillah. Ditulis dengan darah haid, ya, untuk menghinakan ayat kursi. Karena itu ayat yang paling ditakuti syaitan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa haditsul ayataini min akhir suratil Baqarah. Dan juga hadis tentang keutamaan membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafata. Siapa yang membaca keduanya dalam satu malam, maka Allah akan jaga dia sampai di waktu pagi. Makanya kebiasaan Rasul apabila mau tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah dibaca ditiup di tangan, kemudian diusap dari atas kepala sampai kaki sekenanya. Lakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu maka malam orang ini akan terjaga sampai pagi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa haditsu suratul Baqarah wa haditsu suratil Baqarati la tuqra fi baitin fayaqrabuhu syaitan. Kemudian hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah yang kalau dibaca di dalam rumah maka akan membuat lari setan. Dan itu berdasarkan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, man qara'ah surat Al-Baqarati, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tanfiru anhu syaitan, maka akan melarikan semua setan di dalam rumah-rumahnya. Ada riwayat yang lemah. Berapa hari? Dalam riwayat yang lemah 3 hari. Kalau kita baca surah Al-Baqarah di rumah, maka 3 hari rumah kita akan kosong dari setan. Tapi setelah 3 hari datang lagi, maka disunahkan setiap 3 hari membaca surah Al-Baqarah. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadithu al-ashri ayati min awwali suratil kahfi, man qara'aha usima min fitnati dajjal. Kemudian hadis tentang orang yang membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, barang siapa yang membacanya akan terhindar dari fitnah dajjal. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang orang yang membaca surah Al-Kahfi, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menghafal, man hafadha asyra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, dalam riwayat di akhir surah Al-Kahfi, jadi 10 awal atau 10 akhir, usima minad dajjal, maka dia terhindar dari fitnah dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi itu bisa membentengi kita dari dajjal, ikhwan? Karena semua fitnah yang dibawa dajjal itu ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dajjal itu fitnahnya apa? Pertama, fitnah agama. Dan surah Al-Kahfi menceritakan tentang fitnah yang sama ketika bicara tentang Ashabul Kahfi, orang-orang Ashabul Kahfi yang kemudian sembunyi di gua selama 3 abad lebih karena menyelamatkan agamanya. Dan Dajjal datang dengan fitnah agama. Kemudian Dajjal datang dengan fitnah harta. Karena Dajjal kalau masuk ke sebuah kampung, maka dia mengatakan kepada orang kampung, kalau kalian beriman, aku akan keluarkan pembendaharaan bumi ini. Sampai Dajjal mengatakan, ukhruji kunuzaki, keluarlah wahai pembendaharaan bumi, keluarlah emas, zamrud, macam-macam. Maka dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul ma', kisah tentang ashab jannataini, kisah pemilik 2 kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian Dajjal juga membawa fitnah kekuasaan, karena selama 40 hari dia akan keliling dunia. Maka dalam surah Al-Kahfi juga bicara tentang Raja Dzulqarnain yang keliling dunia dalam berdakwah, di mana dia satu-satunya raja yang menguasai dunia dan tidak pernah duduk di singgasananya, hanya putar-putar dengan pasukannya untuk mendakwakan dakwah tauhid, dan begitu seterusnya. Dan itu tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Makanya surah Al-Kahfi itu bisa membentengi kita dari fitnah dajjal. Taib. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wa haditsu qul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Kemudian juga hadis tentang keutamaan qul huwallahu ahad, artinya surah Al-Ikhlas. Karena Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, lemahkah kalian untuk membaca setiap malam itu sepertiga dari Quran? Sahabat mengatakan, mana bisa Rasul, sepertiga Quran itu banyak. Kemudian Rasul mengatakan, cukup mengucapkan surah Al-Ikhlas, maka itu sama dengan sepertiga Quran pahalanya. Jadi kalau antum membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, berarti sudah mendapatkan sepertiga Quran. Kalau 2 kali, 2/3 Quran. Kalau 3 kali, hatam antum Quran. Ya udahlah, itu aja setiap hari. Enggak usah baca ayat yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan, wa haditsu al-mu'awwidzataini wa annahuma ta'awwadal muta'awwidzuna bimithlihima. Dan keutamaan hadis tentang 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kedua surat itu adalah surat yang paling utama untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena Rasul sebelum turunnya 2 surat ini, Rasul biasa membaca doa-doa.
ketika meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari penyakit, dari macam-macam. Tapi setelah turunnya dua surat ini, maka Rasul kemudian membuang doa-doa itu dan beralih kepada dua surat ini yang disebut dengan muawwidhataini, dua surat perlindungan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa yali hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang berikutnya, wa huwa dunaha fi sihah, memang derajat sahihnya di bawah hadis-hadis yang kita tadi bicarakan. Di antaranya adalah wa haditsu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Orang yang membaca surah Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 pahala membaca Al-Quran. Kemudian juga wa haditsu idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Keutamaan tentang orang yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sebanding dengan membaca separuh Quran. Tapi hadis ini jumhur melemahkannya. Tapi sebagian para ulama mensahihkannya. Imam Ibnul Qayyim mensahihkan, makanya dia mencantumkan di sini. Tapi jumhur melemahkannya tentang keutamaan hadis tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, wa haditsu tabarakalladzi biyadihil mulku hiyal munjiyatu min adzabil qabri. Dan hadis tentang bicara keutamaan surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini, bahwa surah Al-Muluk ini sebagai munjiat penyelamat kita dari azab kubur. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, adapun selain daripada keutamaan surat-surat ini, maka hadis-hadisnya berkisar dhaif sampai kepada maudhu. Ini diantara keutamaan ayat ataupun surat-surat khusus dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.